Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas tentang al-mubtada wal khabar. Pengertian mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim marfu' yang terdapat di awal kalimat yang berfungsi sebagai fa'il atau subjek. Sedangkan khabar adalah kata atau isim yang menerangkan dan menyempurnakan makna mubtada. Pada contoh pertama, ada kalimat anta tilmidun dan yang satunya anti tilmidatun. Isim yang berkedudukan sebagai mubtada adalah isim anta dan khobarnya adalah tilmidun. Sedangkan pada contoh anti tilmidatun yang berkedudukan sebagai mubtada adalah isim anti dan khobarnya adalah tilmidatun. Nah, di sini ini perlu diketahui bahwa setiap mubtada dan khobar memiliki itu marfu' atau huruf akhirnya berupa dhammah atau dhammatain. Dalam mubtada dan khobar yang harus diperhatikan adalah penggunaan mudzakkar dan muannasnya. Dalam contoh ini, anta dan anti, harokat akhirnya tidak berharokat marfu' karena merupakan isim mabni atau isim yang tetap, tidak dapat berubah harokatnya. Namun tetap berada pada kedudukan marfu' atau dhammah sebagai mubtada. Sedangkan isim tilmid dan tilmidah, tanda rofa'nya terlihat jelas, yaitu dhammatain. Pada contoh yang ini, ada kalimat Muhammadun mudarrisun dan Aisyatun mudarrisatun. Pada contoh yang pertama, yang berkedudukan sebagai mubtada adalah isim Muhammad dan yang berkedudukan sebagai khobar adalah mudarris. Contoh yang kedua, yang berkedudukan sebagai mubtada adalah isim Aisyatun dan yang berkedudukan sebagai khobar adalah kalimat mudarrisatun. Pada kedua contoh tersebut, tanda rofa'nya terlihat jelas di akhir kata, yaitu berupa dhammatain. Penjelasan yang selanjutnya mengenai pengertian mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu maknanya laki-laki dan sedangkan muannas itu perempuan. Nah, contoh isim mudzakkar bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama adalah mudarrisun, tilmidun, kitabun. Isim-isim ini atau contoh-contoh ini disebut mudzakkar karena tidak memiliki tanda-tanda sebagai muannas. Sekarang tentang muannas. Contoh dari muannas adalah mudarrisatun, tilmidun, sabburatun. Nah, muannas ini memiliki ciri-ciri di mana jika sebuah isim tidak memiliki salah satu kriteria atau tanda-tanda tersebut, isim tersebut dapat dikategorikan sebagai isim mudzakkar, terkecuali ada alasan khusus yang membuat isim tersebut menjadi muannas. Tanda-tanda tersebut adalah: yang pertama, muannas itu biasanya memakai tak belakangnya memakai tak marbutah. Contoh maktabatun. Yang kedua, biasanya akhirnya itu menggunakan alif maksurah atau alif yang berupa huruf ya, tidak ada titiknya. Contoh Salma. Yang ketiga, biasanya muannas itu diakhiri dengan alif mahmudah atau hurufnya berupa alif dan hamzah.
contohnya samaun. Tanda yang keempat, biasanya mu'annas itu diperuntukkan untuk kata yang khusus untuk perempuan, contohnya anti, hamilun, haidun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, benda yang dikategorikan sebagai mu'annas merupakan benda langit. Benda langit biasanya dikategorikan sebagai mu'annas. Contoh, samaun, syamsun, najmun. Dan tanda yang terakhir adalah mu'annas itu dapat berupa jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan dari benda-benda mati. Contohnya abwabun, jamak dari babun, makatibun, jamak dari maktabun, dan kutubun, jamak dari kitabun. Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua ini. Ada kalimat hadza babun dan hadhihi nafizatun. Nah, contoh ini juga merupakan susunan dari mubtada khobar. Isim yang berkedudukan sebagai mubtada pada contoh yang pertama adalah isim hadza dan babun sebagai khobarnya. Sedangkan contoh yang di bawah, hadhihi itu sebagai mubtada dan nafizatun sebagai khobar. Mengenai hadza dan hadhihi, biasanya hadza itu digunakan untuk isim-isim yang muzakkar dan hadhihi digunakan untuk isim-isim yang muannas. Untuk contohnya bisa dilihat di contoh nomor 2. Nah, pembahasan tentang mubtada dan khobar yang terakhir adalah mengenai mubtada dan khobar yang bersangkutan dengan al-jihatu atau penunjuk penggunaan arah. Penunjuk penggunaan arah yang umum dipakai itu ada 4, yaitu syamaliyatun, utara, asyarqiyatu, timur, al-janubiyatu, selatan, al-gharbiyatu, barat, dan al-wusta, tengah. Nah, pada contoh yang ketiga ini adalah contoh penggunaan mubtada dan khobar yang menggunakan penunjuk arah. Contoh yang pertama, Surabaya asimatu Jawa Syarqiyah. Kata Surabaya merupakan mubtada dan kalimat asimatu Jawa Syarqiyah adalah khobarnya. Sedangkan contoh yang kedua, Makassar asimatu Sulawesi al-Janubiyah. Yang merupakan mubtada adalah kata Makassar dan khobarnya adalah asimatu Sulawesi al-Janubiyah. Nah, karena penjelasannya sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Dan semoga penjelasan tadi membantu teman-teman semua ya. Dan syukron kasiron ala ihtimamikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.